Semuanya masuk. Nah, itu banyak banget. Suara Inggris. Tadi pas tadi tuh bilang bahwa namanya sebenarnya sampai lo badan bebek semua dong. Itu semua terpanjang. Enggak berarti baru edit kok. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mute, mute, mute. Di sini di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul English Syntax. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Guru selaku narasumber, eh, Ibu dosen maaf selaku narasumber dan teman-teman. Mana berikan nih materinya.
Bagi teman-teman, kita akan membahas terkait dengan English syntax, di mana eh, syntax adalah kajian dalam linguistik yang mempelajari tentang kata atau kalimat dibentuk. Jadi, kata dan kalimat dibentuk itu dipelajari dalam English syntax ini. Eh, Pada kelompok kami akan membahas tentang formal and national description, kemudian the linear and hierarchical structuring of constituents, dan selanjutnya form and function. Pembahasan ini akan dibahas oleh teman-teman kelompok saya. Yes. Okay, so Baik, English syntax definition. Syntax is a study in linguistics that studies how words or sentences are formed. As a part of grammar, syntax focus on the arrangement of words and the structure of sentence. Example, she is beautiful. Uh, Okay, good afternoon, everyone. So, first topic, I will explain about formal versus notional definitions. So, formal and notional are two types of grammatical descriptions, and the first one is formal. Formal descriptions focus on specific characteristic of a grammatical constructions. For instance, the word truck in English can be classified as noun because it shares with many but not all. And nouns in English, the ability to be pluralized by the addition of orthography. Oke, jadi formal dan nasional itu adalah dua tipe dari grammatical descriptions yang dibagi menjadi ada dua, yaitu formal and nasional. Jadi formal itu dideskripsikan itu lebih fokus kepada karakteristik spesifik yang hanya berkonstruksi pada tata bahasa. Misalnya saja kata truck dalam bahasa Inggris itu bisa diklasifikasikan sebagai kata benda karena memiliki kemampuan banyak. Tetapi tidak semua kata benda itu bisa dijadikan jamak dengan penambahan ortografik. Kemudian, em, sebaliknya, definisi nasional lebih bersifat semantik dan mendefinisikan konstruksi berdasarkan kualitas umum yang dimilikinya. Jadi secara umum kata benda itu didefinisikan sebagai segala sesuatu yang berupa orang, tempat, benda, atau gagasan. Seperti kata truk tadi adalah kata benda yang merupakan kata benda. Kemudian kita mempunyai ilustrasi di sini yang diambil dari pembukaan di Lewis Carroll's Jabberwocky yang isinya adalah "Twas brillig and the slithy tops did gyre and gimble in the waves. All mimsy were the borough goes and the mom rats outgrape," yang artinya in Indonesia adalah
sungguh Brillig dan Touch yang licin, apakah Pilin dan Gimbal di The Web, semua mimsi adalah Borogoves dan Mombrade's Outgrave. So, this poem is often cited as evidence that when readers or listeners per sentence that is identify nouns, verbs, and so forth, that they rely not on notional definitions of grammatical categories but on formal definition instead. Jadi puisi ini sering dikutip sebagai bukti bahwa ketika pembicara atau pendengar itu mengurai kalimat, yaitu mendefinisikan kata benda, kata kerja, dan juga sebagainya. Mereka tidak bergantung pada definisi nasional, melainkan pada definisi formal. And that's all from me about formal definitions. And the next speaker will explain about national definitions. Thank you. Okay, good afternoon, guys. So, I want to explain about national definition. Kalau kita bicara tentang national definition, berarti itu kebalikan dari formal. Jadi, national definition in contrast, a more semantic in nature and define contribution in terms of general qualities that they process. Nationally, nouns are definite and anything that is a person, place, thing, or idea. Misalnya tuh eh, maksudnya itu dalam kata ini tuh yaitu untuk menggunakan kata benda itu kita tidak perlu menggunakan karakteristiknya karena pada dasarnya itu kita sudah tahu. Misalnya seperti kata truk. Truk itu tanpa kita mengatakan itu adalah benda dan dari gagasan kita pun kita sudah tahu bahwa itu adalah sebuah benda. Karena dalam kata benda itu meliputi seperti orang, tempat, dan juga gagasan. Jadi itu semacam kalau dari format tadi dijelasan oleh teman saya itu biasanya itu seperti dalam karakteristiknya, misalnya itu kalau dalam bahasa Inggris kalau menggunakan s di belakang itu berarti seperti kayak truk itu kayak truk berarti itu truk-truk berarti banyaknya truk. Kalau dalam national definition kata truk kita menggunakan truk tanpa s kan kita sudah tahu bahwa itu adalah kata benda. Mungkin itu saja dari dari national definisi. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Next slide. Sini gerak. Gitu. Ya baik, di sini saya akan melanjutkan tentang the linear and hierarchical structuring of constituents. So, uh, ini mungkin adalah kata-kata yang sangat sukar untuk dipahami dalam kajian linguistik. Linear dan hierarkial itu ada dalam linguistik di mana seperti yang teman-teman bisa lihat di papan untuk contohnya, eh, yang bercabang-cabang itu adalah contoh daripada linear. Jadi linear itu seperti suatu ilustrasi untuk menggambarkan bagaimana kata-kata itu dihubungkan. Jadi seperti foreign language specialist, kalau foreign dan language dihubungkan, berarti mereka berdua yang akan diterjemahkan lebih dahulu, baru language. Kalau language dan spesialis dihubungkan, berarti mereka berdua yang diterjemahkan baru foreign. So itu adalah contoh dari linear di mana kita dapat mendefinisikan jalur atau linear, bagaimana menafsirkan suatu kata. Dan yang kemudian adalah hierarki. Jadi hierarki itu seperti tahap kasta gitu dari eh, kata-kata atau dari unsur-unsur paling terkecil dalam bahasa sampai unsur-unsur paling terbesar. Jadi teman-teman bisa lihat unsur paling terkecil adalah letter, kemudian word, kemudian phrase, kemudian clause, kemudian paragraph. Jadi itu adalah hierarki dalam sinteks sehingga teman-teman bisa memahami dengan eh, pemahaman sebagaimana kajian sinteks ajar. Dan yang terakhir mungkin dari yang tadi disebut sebagai konstituensi di dalam materi
linguistik. Jadi konstituensi itu kalau secara literal itu diartikan kayak daerah pemilihan. Jadi kalau dalam kajian linguistik maknanya sudah beda. Jadi seperti uh, she is beautiful itu adalah satu konstituensi. Konstituen. Jadi semuanya telah diatur sehingga tidak bisa diubah secara sewenang-wenang dan itu dikaji dalam sinteks sehingga dapat mempermudah orang lain untuk memahaminya. Nah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Okay, next, I will explain about form and function. Constituent is an important part and element of language that is part of a larger unit or a supporting part. Constituent can be described in the terms of form and function. For example, in the clause, the boy was very friendly. Friendly has the form of a phrase or adjective and function as a complement to the written. Jadi, konstituen adalah unsur bahasa yang merupakan bagian dari satuan yang lebih besar atau satuan pendukung. Kemudian, konstituen dapat digambarkan dari segi bentuk dan fungsinya. Contohnya pada klausa, anak itu sangat ramah. Ramah memiliki bentuk frase kata sifat dan fungsi sebagai pelengkap mata pelajaran. The form of some constituent can be determined by suffixes. Suffixes are affixes placed at the end of words. Jadi, bentuk beberapa konstituen dapat ditentukan oleh sufiks. Sufiks adalah imbuhan yang diletakkan di akhir kata. Contohnya, pada pada kata ayun, dibubuhi sufiks menjadi ayunan. Constituents also have several forms at the structural level. First, word class, nouns, adjective, verbs at first. Secondly, phrase, noun phrase, verb phrase, adjective phrase, adverb present, and prepositional phrase. Third, clauses, the main clause that function as a subject and predicate. The last, sentence, declarative, interrogative, imperative, and exclamatory sentences, because the form and function of the constituent are key component of the syntax and function of a particular clause. Jadi, konstituen mempunyai bentuk-bentuk pada tingkat struktur. Yang pertama yaitu kelas kata, kata benda, kata kerja, sifat, kata keterangan. Yang kedua yaitu frase, frase kata benda, frase keterangan, dan frase preposisi. Yang ketiga, klausa, klausa utama atau anak kalimat yang berfungsi sebagai subjek dan predikat. Yang keempat, kalimat deklaratif, kalimat interrogatif, kalimat interrogatif, dan kalimat seruang. Karena bentuk dan fungsi penyusunan merupakan komponen kunci, sinteks dan fungsi klausa tertentu yang dapat dimiliki. Terima kasih. Kesimpulan dari materi kita adalah our conclusion is that syntax is a study in linguistics that studies how words or sentences are arranged. Syntax has a structure, meaning, from inflection that can be studied. Oke teman-teman, itu materi kami. Is there any question, guys?
Bagaimana teman-teman? Apa ada pertanyaan? Okay, thank you for your chance. I'm again from group 2. Will give the question. The question is about formal and national definition. You guys mentioned that noun in English, the ability to pluralize by the addition orthographic S. The question is, tell me more about orthography applied in person, place, thing, or idea. Because what I read here is orthographic just applied in its orthography can apply in person, place, thing, or idea. My second question is there a way to declare a non-count into count noun? Jadi kata benda yang tidak dapat hitung bisa jadi kata benda yang dapat hitung. Okay, thank you for the opportunity. Thank you. Ada lain? Itu mau tanya lagi. Mau tanya lagi. Alis. Certificato cerah di dalam berbeda dalam kemudian sama ada cara kita gitu. Saya jelas jelas. Giat, kita kan giat. Pertanyaan apa? Cara lain
Okay, thanks for the opportunity. I want to ask, so you guys explain about time planning between the name and syntax, and for example, what is that? Kalau perbedaan Perbedaan. sinteks ini Oh ya. Oh ya. Perbedaan sinteks Inggris dan Indonesia. Lalu Dan contohnya. Di mana? Sinteks. Sinteks Inggris dan Indonesia. Dan apakah ada perbedaan? Perbedaan. Perbedaan apa? Bahasa asing. Maksudnya kuat bisa Wah, cantik dari mana? antara Inggris dan Indonesia juga. Contoh. Oke. Terus saya dapat perbedaan sinteks ini. Contoh itu. Ini dan contoh. Nah, Nggak ada sinteksnya bang. itu apa pengaruh apa itu adalah selain itu. Siap. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan pertama dari kelompok dua. Formal definition about orthography is orthography can be applied in another noun word or only in noun string. Oke, jadi seperti yang tadi sudah saya jelaskan kan definisinya itu kan bisa orang, bisa tempat, bisa benda, bisa ide. Nah, eh, jawabannya jelas bisa. Kalau selain hal, misalnya seperti tempat, seperti country. Jadi country itu adalah noun, itu adalah apa ya? Kayak proper noun untuk menyatakan bahwa itu adalah suatu negara yang dapat dimengerti oleh native speaker, sehingga kalau kita tulis country pakai Y, native speaker paham bahwa itu satu country. Kalau kita tak ubah Y sampai X terus I dan S countries, maka itu menjadi lebih dari satu negara. Sehingga kalau thing kayak trucks ganti dengan country jadi countries, tetap dapat dipahami oleh native speaker. Dan pertanyaan kedua, is there a difference between do we can turn countable into uncountable? Apa kita dapat merubah countable menjadi uncountable? Berarti Ya. Jadi uh, jawabannya yang kami tahu tidak bisa. Karena uh, setahu yang saya tahu, kalau satu kata diklasifikasikan sebagai uncountable noun, untuk seterusnya kata itu tidak akan pernah bisa menjadi countable noun. Jadi uncountable itu tidak dapat dihitung, menjadi countable noun atau dapat dihitung. Jadi itu adalah jawabannya
Kalau mungkin ditanya apa kata sifat dapat berubah jadi kata benda atau kata benda dapat berubah jadi kata kerja, jawabannya bisa. Tapi apakah uh, kelas dari suatu kata benda itu adalah uncountable dapat diubah menjadi kata countable atau dapat dihitung? Jawabannya tidak bisa. Nah, jadi itu saja jawaban dari kami. Dan pertanyaan selanjutnya dari kelompok 4, perbedaan sinteks di Indonesia dan Inggris. Ya, uh, Perbedaan pertanyaan dari pertanyaan apa sebenarnya pertanyaan akan berbeda dengan pertanyaan. so kalau jadi sinteks itu, grammar itu tata bahasa. Kalau sinteks itu mempelajari tata bahasa, pelajari bagaimana kata dibentuk. Kalau dalam bahasa Indonesia, kalau kita mau tanya eh, kamu makan apa, kita mulai dengan subjek. Kalau dalam bahasa Inggris, kamu makan apa, kita mulai dengan auxiliary verb atau kita mulai dengan auxiliary verb atau kita mulai dengan modal. Sehingga itu adalah perbedaannya dalam penyusunan kata pertanyaan. Jadi itu adalah perbedaan sinteks dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Bahasa Inggris apa? Is there a difference in Nah, itu. Nah, apakah kelompok 2 dan kelompok 4 menerima jawaban kami atau apakah menerima? Iya. Apakah kelompok 2 menerima jawaban kami? Ya, terima kasih. Mungkin dari kelompok 5, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kami ucapkan terima kasih. Bisa. Iya. Kayaknya ini.